Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1116 Luo Hua. Lin Yun sudah lama tiba di istana utama menunggu ketua sekte. Kakek tua ini masih tak terduga seperti di masa lalu dan niat pedangnya menjadi lebih menakutkan daripada yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Lin Yun dengan niat pedangnya. Selama periode waktu ini, Lin Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang kultivasi di alam Kunlun. Seorang ahli alam nadi naga adalah kultivator dimanapun mereka ditempatkan, dan itu juga tidak mudah dijangkau. Bagaimanapun, setiap denyut nadi akan memungkinkan kultivator untuk menjalani transformasi. Kediaman Azure yang mendalam tidaklah kecil meskipun itu hanya wilayah kecil di kehancuran timur. Dari segi ukuran, itu bahkan lebih besar dari alam Suan Huang. Jumlah ahli alam nadi naga di kediaman Azure yang mendalam tidak akan melebihi jumlah jari di dua tangan. Sebagian besar tetua di 4 sekte utama di Profound Azure Manor semuanya adalah ahli alam inti Elysium, dan alam denyut naga berarti posisi yang setara dengan Master Sekte dan dapat dengan mudah mendapatkan wilayah untuk diri mereka sendiri di Profound Azure Manor untuk membuka sekte mereka sendiri jika mereka mau. Jadi aneh bagi Lin Yun bahwa niat pedang ketua sekte akan begitu kuat ketika dia memiliki kultivasi yang begitu kuat. Dia merasa bahwa bahkan ahli biasa dalam nadi ke-9 juga tidak akan bisa melakukan perlawanan di hadapan ketua sekte. Ini membuat Lin Yun penasaran mengapa seseorang seperti ketua sekte yang bisa memiliki posisi di kehancuran timur akan tinggal di tempat kecil seperti sekte pedang Fuyun secara diam-diam. Kamu benar-benar sabar. Jika aku tidak mencarimu, kau tidak akan menemukanku. Sudah hampir 2 bulan sejak kamu bergabung dengan sekte pedang Fuyun, kan? Kau bahkan belum pernah datang mengunjungiku sekalipun. Ketua sekte tersenyum. Alasan mengapa Lin Yun tidak mau datang adalah karena ketua sekte itu terlalu misterius dan mencurigakan. Tapi sepertinya dia tidak akan bisa menghindari pertemuan dengan ketua sekte sekarang. Kakek tua, kenapa kamu mencariku? Lin Yun tersenyum. Kepala sekte tidak peduli dengan kekasaran Lin Yun dan tersenyum, tentu saja ada alasan mengapa aku mencarimu. Sudah hampir 2 bulan, dan Anda baru saja mencapai jiwa ke-7 alam jiwa surgawi. Saya khawatir saya tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Feng Jue 1 tahun dari sekarang. Lin Yun berasal dari alam yang lebih rendah. Tidak seperti para jenius lain di alam Kunlun, Lin Yun jelas belum menggali semua potensinya. Secara logika, Lin Yun seharusnya sudah menjadi seorang empu sekarang karena dia telah mendaki Gunung Pedang Suci. Hal ini membuat mata Lin Yun berkedip karena kakek tua itu seharusnya bisa mengetahui bahwa dia sedang berusaha mencapai batas alam jiwa surgawi. Tapi Lin Yun tidak menjelaskan dan menunggu ketua sekte melanjutkan. Tidak mudah untuk mencapai batas alam jiwa surgawi. Bahkan jika kau memiliki akumulasi yang cukup, itu adalah masalah lain jika fisikmu bisa melewatinya. Aku yakin kau pasti sudah menghabiskan sebagian besar cairan suci naga sejati, kan? Ketua sekte merokok dengan mata menyipit, melihat semua rahasia Lin Yun. Hati Lin Yun tenggelam ketika dia mendengar itu karena dia hampir menghabiskan semua cairan Dewa Naga sejati sekarang, dan seni Dewa Naga Biru masih terjebak di tahap keempat. Dia telah membuat kemajuan pesat dalam teknik pedang, sutra pedang, dan kultivasinya. Tapi perkembangan fisiknya lambat, dan kemajuannya tidak berbeda dengan stagnan. Kamu punya lebih banyak cairan suci naga sejati. Mata Lin Yun berkedip dan segera menyesali saat dia berbicara. Akan aneh jika Master Sekte tidak memilikinya dengan kultivasinya. Tidak hanya dia menyia-nyiakan air liurnya untuk bertanya, tapi dia bahkan mengungkapkan fakta bahwa dia membutuhkan lebih banyak cairan Dewa Naga sejati. Master Sekte tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengeluarkan sebuah gulungan sebagai gantinya, 5 tetesan cairan suci naga sejati untuk 1 orang dan 25 tetesan untuk nama depan. Ketika Lin Yun mengambil gulungan itu, dia menarik napas dingin karena mereka semua adalah kultivator Iblis Empire, dan nama depannya bahkan berada di tahap galaksi. Ini berarti orang ini bahkan lebih kuat dari kebanyakan murid inti di Sekte Pedang Awan sekilas. Kamu menyulitkanku, kata Lin Yun dengan nada asin setelah melirik ke arah ketua sekte. Dia hanya berada di jiwa ke-7 alam jiwa surgawi. Meskipun tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi ahli tahap bintang biasa, kultivator iblis tidaklah normal, dan mereka setidaknya sebanding dengan murid inti.
Sedangkan untuk nama depan, dia mungkin lebih kuat dari kebanyakan murid inti selain Ye Ziling. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuhnya. Lagi pula, mengalahkan dan membunuh seseorang tidak berada pada tingkat kesulitan yang sama. Ambil Lin Yun sebagai contoh, tidak mungkin dia bisa melakukan perlawanan terhadap Ye Ziling, tapi dia juga yakin bahwa Ye Ziling tidak akan bisa membunuhnya. Belum lagi para kultivator iblis itu brutal dan licik, jadi mereka secara alami memiliki kartu truf yang kuat. Jadi, apakah Anda akan menerimanya? Master Sekte bertanya, mengabaikan gerutuan Lin Yun. Itu sudah pasti. Lin Yun tidak punya alasan untuk menolak dan menyimpan gulungan itu dengan hati-hati. Ingatlah bahwa kamu tidak bergerak atau membunuh mereka sama sekali. Jika tidak, kau tidak akan bisa mendapatkan cairan suci naga sejati jika kau membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri, senyum ketua sekte. Mendengar itu, bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan menyimpan gulungan itu sebelum dia tersenyum pahit, kakek tua, kau tidak lagi mempersulitku tapi malah ingin aku mati. Kakek tua ini telah memberinya tekanan sejak dia datang ke sekte, dan sekarang, dia ingin membunuhnya. Kepala sekte mengelus jenggotnya dan tersenyum, anak nakal, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya mencapai batas alam jiwa surgawi. Jangan berpikir bahwa kamu akan berhasil dengan mengandalkan buah suci 9 daun. Bahkan jika Anda membunuh semua orang di gulungan, jumlah cairan suci naga sejati masih tidak akan cukup untuk Anda. Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, maka kamu mungkin juga memberikan kontribusi pada sekte pedang Fuyun sebelum kematianmu. Sambil memegang gulungan itu, cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dan dia tersenyum, kalau begitu aku mungkin mengecewakanmu karena aku akan membunuh setiap orang yang ada dalam daftar. Aku juga tidak akan mati sebelum mencapai batas alam jiwa surgawi. Lin Yun tidak ingin diremehkan oleh orang tua itu. Setelah meninggalkan istana utama, Lin Yun mendapatkan kembali lebih banyak alasannya dan tidak bisa menahan senyum, sepertinya aku terlalu banyak membual kali ini. Tapi tepat ketika dia akan turun gunung, sepotong musik kecapi melayang dari kejauhan dan masuk ke telinganya. Ini langsung membuat mata Lin Yun berbinar karena dia tahu bahwa itu adalah wanita berpakaian putih, dan dia tepat pada waktunya untuk berbagi anggurnya. Lin Yun mulai berkelebat di lautan awan saat dia mengeksekusi 9 perubahan gagak emas dan turun ke gunung tempat musik kecapi itu berasal. Dia hanya ragu-ragu sebentar sebelum dia mengeluarkan suling giok dan mulai memainkannya, memainkan seni pedang cahaya debu melalui suling. Ini bukan pertama kalinya mereka bermain musik bersama dan segera menemukan ritme mereka sendiri. Begitu saja, musik kecapi dan suling saling melengkapi satu sama lain dengan baik dan seperti dua ekor burung phoenix yang terbang melintasi pegunungan. Maksud dari seni pedang cahaya debu dipamerkan dengan sempurna di bawah musik seruling yang mengejutkan wanita berpakaian putih itu. Dia tidak pernah mendengar lagu ini dari Lin Yun sebelumnya, dan jari-jarinya dengan cepat memetik kecapi, menyebabkan musiknya menjadi lembut. Kemudian, musiknya berhenti sejenak sebelum membumbung tinggi ke awan seperti burung phoenix. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum karena wanita ini sepertinya mengenalnya lebih baik dari dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia memainkan lagu ini, tapi wanita itu mampu menyamainya dengan cepat dan mudah. Saat musik menjadi lebih keras, nada Lin Yun berubah dan darahnya mulai mendidih, menunjukkan bagian terakhir dari seni pedang cahaya debu. Ketika dia selesai, butuh beberapa waktu baginya untuk menenangkan emosinya yang melonjak. Ketika dia melihat anggur yang sudah lama disiapkan di atas meja, dia tersenyum dan melangkah maju sebelum meneguk anggur itu. Ada perubahan besar dalam emosi Anda melalui musik. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya wanita berpakaian putih itu. Lin Yun tidak menyembunyikannya darinya dan mengungkapkan apa yang ditugaskan oleh ketua sekte untuk dia lakukan, mengeluarkan gulungan itu dalam prosesnya. Ketika wanita berpakaian putih mengambil gulungan itu, dia meliriknya sebentar sebelum dia menjawab, jika Anda bertarung dengan orang yang pertama, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan 30% untuk menang. Perbedaan antara kultivasimu terlalu tinggi, tapi kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menang jika kamu menggunakan seruling. Lagi pula, hanya penguasaan penuhmu atas niat pedang langit yang menempatkanmu pada posisi tak terkalahkan, belum lagi niat pedang langitmu telah diperbaiki di pedang gunung suci dan bahkan menyatu dengan aura pedang naga biru. Lin Yun terkejut saat dia menatap wanita berpakaian putih itu karena dia tidak memberitahunya, dan bahkan ketua sekte tidak bisa menebaknya. Sekarang, Lin Yun memiliki pandangan yang lebih jelas tentang klan suci. Kamu memahamiku dengan baik. Ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya,
tapi aku tidak menyesal bisa minum anggur sebagus ini sebelum pergi. Lin Yun tertawa dan meneguk sisa anggurnya. Jika kau suka, kembalilah hidup-hidup dan aku bisa menyiapkan apa yang kau inginkan, senyum wanita berpakaian putih di balik cadar. Ada anggur. Apa saja. Kalau begitu aku ingin api milenium. Lin Yun terkekeh. Tentu. Lin Yun hanya dengan santai membicarakannya, tapi dia tidak menyangka wanita berpakaian putih itu akan menyetujuinya dengan santai. Ini langsung membuatnya memiliki kesan baru tentang klan suci. Kalau begitu sepertinya aku harus kembali apapun yang terjadi. Lin Yun tersenyum. Tapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku hanya tahu tentang nama belakangmu dan aku tidak tahu nama lengkapmu. Nama keluarga saya Luo, dan nama yang diberikan kepada saya adalah Hua. Luo Hua, itu adalah nama yang aneh. Tapi dia segera tersenyum, sebenarnya, nama saya yang lain juga ada hubungannya dengan bunga. Dia secara alami berbicara tentang gelarnya sebagai pemakaman bunga. Ketika Luo Hua menatap dengan rasa ingin tahu, Lin Yun hanya tersenyum dan pergi tanpa penjelasan. Lagi pula, gelarnya sebagai pemakaman bunga disertai dengan pertumpahan darah di jalan surgawi, dan dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh. Sekarang setelah dia datang ke alam Kunlun, itu juga waktunya bagi gelarnya untuk bersinar. Bab 1117 Cahaya Perak. Lin Yun menghabiskan 2 hari untuk melakukan persiapan sebelum dia meninggalkan Sekte Pedang Fuyun dengan lil, ungu dan lil, merah. Pada tahun 3301 penanggalan Kunlun, Lin Yun akhirnya memulai perjalanannya di Kunlun. Di sebuah pulau terpencil di Laut Awan sekejap, sesosok tubuh diam-diam turun. Itu adalah Lin Yun yang telah meninggalkan Sekte Pedang Fuyun selama lebih dari setahun. Dia telah berurusan dengan semua orang yang mudah dalam daftar dan sekarang dia ditinggalkan dengan yang sulit. Dia telah tiba di sebuah pulau dengan istana bawah tanah rahasia untuk menemukan target berikutnya. Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam sedang duduk di singgasana sambil dilayani oleh seorang wanita. Ada 10 ahli di kedua sisi istana yang berada di puncak jiwa ketujuh alam jiwa surgawi. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai alam Empirean. Di alam Kunlun, semua orang dilahirkan di alam Xiantian, jadi mereka akan mencapai alam jiwa surgawi sebelum usia 15 tahun jika mereka memiliki bakat. Tapi alam Empirean adalah ambang batas di mana lebih dari 90% orang gagal. Ambil contoh Sekte Pedang Fuyun, misalnya, ada ratusan juta orang di dalam wilayahnya, tetapi ada kurang dari 500 murid inti. Dari sini saja, bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi orang biasa untuk mencapai alam Empirean. Pria parubaya yang duduk di atas tahta berusia 50-an, dan dia telah mencapai puncak panggung bintang. Ini berarti dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan murid inti. Yang paling penting, kedalaman pupil matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah karena aura baleful yang kuat di sekelilingnya. Nama pria itu adalah Huang Yong dan dia adalah orang yang terkenal di kediaman Azure yang mendalam. 4 sekte besar mengirim murid inti untuk menyingkirkannya beberapa kali, tapi dia berhasil lolos dari semua serangan mereka. Huang Yong menikmati musik dan tarian wanita di istananya sambil minum-minum dengan para bawahannya. Kakak, kapan kita akan berhenti bersembunyi? Bukankah itu hanya pemakaman bunga? Mengapa kita harus takut padanya? Tanya salah satu dari 10 empu tidak senang. Huang Yong hanya minum anggur dan mengabaikan bawahannya. Dalam sebulan terakhir, seseorang tiba-tiba muncul di kediaman Azure mendalam yang mengaku sebagai pemakaman bunga. Dia membunuh banyak kultivator iblis, yang membuat Huang Yong merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, para kultivator iblis yang terbunuh sejauh ini memiliki dendam dengan Sekte Pedang Awan sekilas. Sebagai orang yang berhati-hati, dia ingin bersembunyi dan menunggu keributan menghilang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi pemakaman bunga untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar para kultivator iblis. Jika itu terjadi, pemakaman bunga tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Hehe, Old Seven, tempat ini memiliki hal-hal yang bagus untuk dimainkan serta mata roh airwall tersembunyi yang bisa kita gunakan untuk mengasingkan diri. Tidak ada salahnya bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Seorang kultivator iblis lain berkata, menatap para wanita yang menari. Aku hanya takut pemakaman bunga akan menemukan kita, kata orang lain yang berhati-hati. Sambil melemparkan cangkir di tangannya, Huang Yong berkata dengan dingin, jika dia berani datang, saya akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa kembali. Saya bersembunyi bukan karena saya takut padanya, saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Huang Yong menghabiskan banyak usaha di istana bawah tanah ini.
Selain terpencil, itu memiliki beberapa lapisan susunan spiritual. Jadi dia yakin tidak ada yang bisa menerobos masuk kecuali mereka berada di tahap astral. Sebagai seorang kultivator iblis yang bisa bertahan hidup di kediaman Azure yang mendalam selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki metode untuk mengatasi masalah? Kakak, teratai emas api nila di danau spiritual telah matang. Seorang pria berjubah kuning berlari ke aula dengan penuh semangat dengan sebuah kotak di tangannya. Mendengar itu, mata semua Empyrean setengah langkah berbinar karena inilah alasan mengapa mereka bersedia mengikuti Huang Yong. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan daun dari teratai emas api nila, mereka akan bisa membuat terobosan ke alam Empyrean. Mundur. Kelopak mata Huang Yong bergerak-gerak saat dia mengusir semua wanita itu. Kemudian, dia muncul di depan orang berjubah kuning, yang membuat yang terakhir terkejut karena Huang Yong terlalu cepat. Sepertinya Empyrean biasa bahkan tidak akan bisa menjadi ancaman bagi kakaknya, termasuk murid inti dari sekte-sekte besar. Bagaimanapun, Huang Yong telah membunuh banyak murid inti selama bertahun-tahun, terutama 2 tahun yang lalu di mana Huang Yong menyiksa 4 murid inti dari sekte pedang Fuyun sampai mati. Itu adalah insiden yang menyebabkan seluruh anggota sekte pedang Fuyun bergetar dan mengirim para tetua mereka. Namun pada akhirnya, bahkan para tetua mereka pun tidak dapat melakukan apapun terhadap Huang Yong. Sambil meraih kotak itu, Huang Yong kembali ke tempat duduknya dan membukanya. Ketika dia melihat teratai emas api nila di dalamnya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar-binar. Hahaha, kami telah menunggu teratai ini matang selama bertahun-tahun. Selama saya bisa memurnikan hati teratai, saya akan bisa membuat terobosan ke panggung galaksi. Selamat, kakak. Dengan harta ini, kakak bisa membuat terobosan dalam waktu 3 tahun. Haha, kakak, teratai emas api nila ini adalah varian yang memiliki segumpal darah iblis di jantung teratai. Belum lagi tahap astral, tapi kamu mungkin bisa mencapai alam inti Elysium dalam waktu 3 tahun. Semua Empyrean setengah langkah mulai menyanjung pemimpin mereka. Meskipun Huang Yong adalah seseorang yang mengendalikan emosinya dengan baik, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Teratai ini benar-benar sebuah varian, tapi bakatnya tidak cukup kuat untuk memanfaatkannya. Dengan teratai ini, dia mungkin bisa membuat terobosan ke tahap astral, tapi dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai alam inti Elysium. Tapi dia sudah puas bahwa dia bisa mencapai tahap astral karena itu adalah peristiwa langka di Profound Azure Manor. Selain para kakek tua di sekte, tidak ada yang bisa menghadapinya. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Teratai ini memiliki total 13 daun, jadi cukup untuk kalian masing-masing, senyum Huang Yong. Terima kasih, kakak. Selama kakak memberitahu, kami akan menyeberangi lautan api untukmu. Mata semua orang berbinar-binar karena kegembiraan saat mendengarnya. Tapi Huang Yong mencibir ketika dia mendengar itu karena dia tahu betapa setianya orang-orang ini. Selama dia lebih kuat dari mereka, dia tidak perlu khawatir ketika mereka akan menikamnya dari belakang. Teratai emas api nila dengan darah iblis di atasnya. Menarik. Aku kebetulan tertarik pada hal itu juga. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Suara itu langsung membuat seluruh istana menjadi hening. Wajah semua orang menjadi dingin, terutama Huang Yong saat dia menyimpan teratai emas api nila. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Tidak ada artinya bersembunyi lagi. Selama pihak lain berani muncul, mereka ditakdirkan untuk mati. Arai di istana adalah sesuatu yang Huang Yong habiskan dengan harga yang mahal dan bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Dalam hal pil astral ilahi saja, dia telah menghabiskan lebih dari ribuan pil. Namun, dia tidak mendapat balasan. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah suara seruling. Anehnya, musik itu terdengar seperti pasukan kuda yang berderap di medan perang. Kemudian, serangkaian ledakan terdengar dari rune di dinding saat pil astral ilahi hancur. Seketika itu juga, susunannya hancur. Istana menjadi gelap karena hanya ada beberapa lampu yang berkedip-kedip dengan cahaya yang lemah sekarang. Pada saat yang sama, hati bawahan Huang Yong tenggelam karena mereka tahu bahwa pemakaman bunga telah datang untuk membunuh mereka. Pemakaman bunga dikabarkan memiliki rambut putih, topeng yang menutupi setengah dari wajahnya, jubah perak panjang, seruling, dan pedang. Bahkan ada satu waktu ketika dia membunuh ratusan orang hanya untuk mengejar satu kultivator iblis. Dia tidak kenal ampun dan mencabut kediaman kultivator iblis tersebut. Ketika Huang Yong menyadari siapa pengunjung itu, wajahnya berubah karena dia tidak pernah menyangka bahwa pemakaman bunga akan datang ke istananya.
Cahaya perak memenuhi seluruh istana saat sesosok tubuh berdiri di pintu masuk. Dia memiliki rambut perak, topeng perak, dan jubah perak yang sama dengan yang dibicarakan oleh semua rumor. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang melihat kotak pedang perak. Dia memegang seruling panjang, dan dia telah memancarkan tekanan yang sangat besar hanya dengan berdiri. Itu cukup untuk membuat semua orang menggigil ketakutan. Bunuh dia, perintah Huang Yong dari singgasananya. Tapi ketika dia melihat tidak ada yang bergerak, wajahnya langsung menjadi jelek. Jika kamu ingin hidup, pergilah, kata Lin Yun dengan lengkungan di bibirnya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, pemakaman bunga. Semua bawahan Huang Yong merasa lega saat mereka dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan diri, meninggalkan Lin Yun dan Huang Yong sendirian. Aku tidak percaya aku menyinggung perasaanmu. Jika Anda bersedia mengampuni saya bersedia memberikan teratai emas api nila. Huang Yong berkata dengan segumpal harapan di dalam hatinya. Kau tahu dendam apa yang kami miliki? Jawab Lin Yun sambil menatap pihak lain dengan dingin. Huang Yong telah menyiksa 4 orang murid inti dari Sekte Pedang Fuyun sampai mati, membuat seluruh kediaman awan mendalam terkejut dan sangat mempermalukan Sekte Pedang Fuyun. Sekte itu mencoba membalas dendam padanya beberapa kali, tapi mereka gagal menemukannya. Bahkan jika mereka bisa menemukannya, mereka tidak berani mengirim tetua alam inti Elysium karena takut mereka akan menakut-nakutinya. Namun, mengirim murid inti pada dasarnya sama saja dengan mengirim murid untuk mati. Inilah alasan mengapa ketua sekte memberi Lin Yun daftar nama, untuk menangani ikan besar yang tidak bisa ditangani oleh murid biasa. Jadi kamu benar-benar dari Sekte Pedang Fuyun. Senyuman muncul di bibir Huang Yong saat dia terlihat lebih santai. Berdasarkan suaramu, kau terdengar cukup muda. Saya tidak berpikir Anda seorang penatua. Karena kamu sudah di sini, kamu bisa melupakan tentang pergi. Lin Yun tidak perlu takut selama dia tidak menghadapi seorang ahli alam inti Elysium. Bahkan jika kultivasi pihak lain lebih tinggi dari kultivasinya, dia yakin dia bisa lari. Tapi tahap bintang tidak masalah karena dia telah membunuh banyak murid tahap bintang sejauh ini. Ketika dia selesai, dia melepaskan aura Empyrean dan menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya mengangkat serulingnya dan mulai bermain. Saat musiknya terdengar, kecepatan Huang Yong terlihat melambat saat dia merasakan pedang yang tak terkalahkan menghalangi gerakannya. Huang Yong mendengus dan menekan ke depan. Tiba-tiba, musik seruling Lin Yun berubah menjadi keterampilan pedang suara guntur dan rambutnya mulai berkibar dengan keras tertiup angin. Huang Yong penuh dengan luka saat dia mendekati Lin Yun dengan tubuh yang berlumuran darah. Ketika dia selangkah lagi dari Lin Yun, Huang Yong meraung dan melampiaskan semua kemarahan di dalam hatinya, matilah. Tapi Lin Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dan musik serulingnya membumbung tinggi ke angkasa. Bahkan sebelum Huang Yong bisa menanggapi, dia dilahap oleh sinar perak yang dibelah menjadi 2. Mengulurkan tangan, kekuatan hisap meledak dari telapak tangan Lin Yun saat dia menarik sebuah kotak ke arahnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan aula yang berlumuran darah itu. Bab 1118 3 Hobi Besar Permaisuri. Di atas istana, para Empyrean setengah langkah yang berlari keluar bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Mereka bisa mendengar langkah kaki dari belakang, yang membuat mereka bingung. Mereka tidak yakin apakah pemakaman bunga gagal karena begitu cepatnya pertempuran berakhir. Alam Empyrean dibagi menjadi 3 tahap, tahap bintang, galaksi, dan astral. Meskipun Huang Yong hanya berada di puncak panggung bintang, bahkan para ahli galaksi stage pun akan kesulitan menghadapinya di istananya. Tiba-tiba, semua orang memasang ekspresi jelek karena mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengkhianati Huang Yong. Jika Huang Yong berhasil membunuh pemakaman bunga, dia akan mengejar mereka semua. Memikirkan prospek ini membuat semua orang berlutut. Tapi tepat pada saat ini, angin sepoi-sepoi berhembus. Ketika para Empyrean setengah langkah membuka mata mereka, mereka tidak bisa berbicara. Kemudian, sosok perak pemakaman bunga menghilang ke dalam malam. Tiba-tiba, mereka pulih dari keterkejutan mereka. Jika pemakaman bunga ada di sini, apakah itu berarti Huang Yong sudah mati? Ini sedikit terlalu cepat, dan itu praktis hanya dalam hitungan detik. Pemakaman bunga ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dan dia juga sangat cepat. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ayo kita pergi dengan cepat. Para Empyrean setengah langkah berdiri dengan wajah pucat saat mereka berlari menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, para penari juga pergi sambil menatap kosong ke langit. 4 jam kemudian di pulau terdekat, Lin Yun,
Lil Purple, dan Lil Red duduk mengelilingi api unggun. Nyonya Luo benar. Lin Yun melepas topeng di wajahnya dan menatap seruling giok di tangannya dengan tatapan kosong, aku benar-benar bisa mendorong kemampuanku sampai batasnya menggunakan seruling. Semakin kuat niat dalam musik seruling, semakin kuat pula niat pedangnya. Jika dia mengandalkan pedangnya untuk melawan Huang Yong, dia tidak akan menang dengan mudah. Kemudian lagi, menggunakan seruling juga bukannya tak terkalahkan karena Lin Yun juga telah ditempatkan dalam beberapa situasi berbahaya selama sebulan terakhir. Jika lawannya bisa menerobos maksud dari permainan serulingnya, maka Lin Yun akan langsung terkena serangan balik dan jatuh ke dalam kondisi yang lemah. Selain itu, dia harus waspada jika kultivasi lawannya terlalu kuat atau jika mereka memiliki harta karun khusus. Itu jelas sesuatu yang aku ajarkan padamu, jadi kenapa kau berterima kasih pada wanita itu dan bukannya padaku? Siapa yang memberitahumu kekurangan dalam susunan bawah tanah? Jika tidak, apakah akan begitu mudah untuk membunuh Huang Yong? Lil Purple mendengus tidak senang. Tentu saja, aku harus berterima kasih pada Lil Purple kita di sini, senyum Lin Yun. Aku marah sekarang, dan aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang, jawab Lil Purple. Bahkan ini, kata Lin Yun sambil memainkan kotak di tangannya. Ini milikku. Lil Purple menjadi cemas dan menerkam seperti anak kucing kecil. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan menarik kotak itu kembali, menyebabkan Lil Purple meleset dan jatuh ke tanah. Ketika Lil Purple kembali berdiri, Lin Yun memberikan kotak itu dan mengedipkan mata, milikmu. Lil Purple mengambil kotak itu dan matanya mulai bersinar saat dia membukanya. Di dalam kotak itu ada teratai emas api nila dengan jejak darah di jantung teratai. Jejak darah tersebut memiliki aura suci yang membuat seluruh teratai emas api nila terlihat suci. Itu lebih kuat dari yang didapat Lin Yun di masa lalu, terutama karena jejak darah itu memiliki perasaan khusus. Itu mungkin milik binatang dewa dan bisa membuat Huang Yong mencapai tahap galaksi. Tapi tidak mungkin teratai emas api nila bisa dibandingkan dengan buah suci 9 daun miliknya. Menutup kotaknya sekali lagi, Lil Purple menjawab, lumayan. Saya biasa makan 10 ramuan surgawi setiap hari untuk makan. Teratai emas api nila hampir tidak cocok dengan diet saya. Setidaknya jejak darah meningkatkan efek obat dari ramuan ini lebih banyak lagi. Lil Purple memeluk kotak itu dengan erat seolah-olah Lin Yun akan merenggutnya darinya. Lin Yun tersenyum sebelum dia menghilang ke dalam malam, tinggallah di sini dan jangan pergi kemana-mana. Ketika dia kembali dengan banyak binatang iblis yang sudah mati. Ketika Lil Red melihat ini, matanya berbinar karena dia tahu bahwa Lin Yun akan memanggang daging. Lil Red pernah mencicipi makanan yang dipanggang oleh Lin Yun di masa lalu, dan tahu betapa lezatnya makanan itu. Jadi Lil Red sudah mulai meneteskan air liur saat melihat binatang iblis itu. Lil Purple, carilah kayu. Lin Yun mengeluarkan belati dan mulai menguliti binatang iblis itu dengan mahir. Ketika Lil Purple mendengar itu, dia cemberut dan berkata, Lil Red, pergi dan cari kayu. Lil Red pergi dengan patuh untuk mencari kayu dan kembali tak lama kemudian dengan beberapa ranting pohon kering. Tapi Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap Lil Purple sebelum dia berkata, kamu pergi juga. Tidak mungkin permaisuri ini akan pergi dan mengambil beberapa ranting. Kalau begitu kamu tidak bisa mendapatkannya nanti. Permaisuri ini tidak pernah makan daging. Saya seorang vegan. Lil Purple melirik Lin Yun dengan jijik. Sebaiknya kamu ingat itu. Lin Yun mengabaikannya dan terus berurusan dengan daging. Tidak butuh waktu lama baginya untuk selesai menghilangkan bagian paling empuk dari binatang iblis itu sebelum mengeluarkan bumbu dari kantong interspasialnya. Kemudian, dia mulai memanggang dagingnya. Ketika lemak keluar dari daging, dia mulai menambahkan bumbu-bumbunya. Begitu saja, daging panggang itu mengeluarkan aroma harum yang membuat Lil Purple mengeluarkan air liur dan menyebabkan perutnya keroncongan. Lin Yun mengeluarkan Ziyuan Secret Flame, menggunakan atribut dingin dalam nyala api agar daging tidak hangus di luar. Tidak butuh waktu lama sampai dagingnya matang sempurna. Melihat Lin Yun menggunakan Ziyuan Secret Flame untuk memanggang daging, Lil Purple tidak bisa menahan perasaan marah. Namun, dia terus mengeluarkan air liur karena aromanya. Lin Yun mengiris sepotong besar daging dan menyerahkannya pada Lil Red. Setelah selesai, dia mengiris sepotong lagi sebelum menyerahkannya kepada Lil Purple, ini, untukmu. Aku seorang vegan. Lil Purple berkata, memalingkan kepalanya. Tapi perutnya mengkhianatinya saat mengintip daging yang ditawarkan Lin Yun. Pergilah. Perutmu sudah menggerutu. Lin Yun tersenyum.
Karena kamu bersikeras, aku akan memberimu wajah. Aku akan menggigitnya. Tapi martabatku sebagai anggota klan Phoenix Ilahi tidak akan mengizinkanku untuk mengambil yang lain. Jadi kamu bisa bangga karena aku memberikan kehormatan ini padamu. Kemudian, Lil Purple menggigitnya. Karena dagingnya dipanggang dengan Ziyuan Secret Flame, itu tidak terlalu panas di permukaannya. Jadi permukaannya renyah dan kenyal, belum lagi setiap inci dagingnya menyatu sempurna dengan bumbu. Setelah Lil Purple mengambil gigitan pertama, dia terus makan dengan mata menyipit dan tidak butuh waktu lama sampai mulutnya berlumuran minyak. Dia kemudian melihat ke arah Lin Yun dan tertawa kecil dengan gembira, "Lin Yun, ini benar-benar enak. Di masa depan, kamu hanya diperbolehkan memanggang daging untuk permaisuri ini dan bukan orang lain." Pada saat ini, dia menyerahkan martabatnya sebagai anggota klan Phoenix Ilahi. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan tidak terganggu olehnya. Bagaimanapun juga, permaisuri memiliki 3 hobi utama, membual, menamparkan wajah, dan bertingkah narsis. Namun, dia tidak menamparkan wajah orang lain, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Bagi Lin Yun, seolah-olah Lil Purple tidak merasa nyaman sampai dia menamparkan wajahnya dengan kata-katanya. Dia menggemaskan dan siapapun bisa mengatakan bahwa dia akan tumbuh menjadi cantik di masa depan, tapi dia masih bodoh. Ketika Lil Purple selesai makan, dia masih belum merasa puas. Jadi dia menyuruh Lin Yun mengeluarkan panci untuk memasak teratai emas api nila dan mengubahnya menjadi sup ikan. Begitu saja, Lin Yun, Lil Purple, dan Lil Red memakan teratai emas api nila. Jika Huang Yong tahu bagaimana mereka menyia-nyiakan teratai emas api nila yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun, dia akan marah sampai mati. Ketika Lil Purple selesai, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan membawa Lil Red pergi. Tapi Lin Yun meraihnya dan menyeka minyak dari bibirnya. Ketika ini terjadi, Lil Purple tidak senang dan dia bahkan melambaikan tangannya. Lin Yun dengan cepat menyelesaikannya dan kemudian mengeluarkan gulungan berisi nama-nama. Dia hanya punya satu nama lagi yang tersisa. Itu adalah kultivator iblis terkuat yang berada di tahap galaksi penguasaan yang lebih besar. Setengah tahun yang lalu, orang ini pernah bertarung dengan Ye Ziling. Meskipun dia dikalahkan, dia akhirnya berhasil melarikan diri. Setengah tahun yang lalu, niat pedang langit Ye Ziling hanya pada penguasaan yang lebih rendah. Meskipun niat pedang langit berarti bahwa dia seharusnya tidak terkalahkan di antara mereka yang berkultivasi sama, dia masih membiarkan kultivator iblis ini melarikan diri. Sekarang setelah setengah tahun berlalu, kultivator iblis itu jauh lebih kuat. Bab 1119 Pedang Iblis Petir. Nama terakhir pada gulungan itu adalah Pedang Iblis Petir Leng Aoran. Dia adalah seorang kultivator iblis dengan kepribadian yang cukup baik di kediaman Azure yang mendalam. Tidak seperti kultivator iblis lainnya yang tidak menonjol, dia lebih suka menjadi sorotan. Seperti namanya, dia adalah orang yang sombong dan akan memberikan tantangan sebelum bergerak. Dia secara terang-terangan memberi tahu lawan-lawannya kapan dia akan muncul. Selain itu, dia tidak takut dengan penyergapan. Bahkan, dia menikmati ketika murid-murid inti dari berbagai sekte akan menyerangnya. Bagaimanapun, mereka membiarkan ketenarannya tumbuh dan mereka menjadi kaya. Dia adalah orang yang jahat dengan rencana yang jahat. Ada banyak murid inti yang mati baginya, itulah sebabnya dia terkenal. Setengah tahun yang lalu, klan cabang dari Sekte Pedang Awan sekilas menerima tantangan dan mengundang Ye Ziling. Namun pada akhirnya, tidak hanya beberapa murid inti yang terluka, Leng Aoran berhasil melarikan diri dari Ye Ziling. Hal ini sangat mempengaruhi reputasi Sekte Pedang Fuyun. Itu juga merupakan kemunduran besar bagi Ye Ziling. Bagaimanapun, dia baru saja memahami maksud pedang langit saat itu dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya karena dia menikmati sorotan? Bahkan niat pedang langit tidak bisa menjebaknya. Lin Yun tahu bahwa Leng Aoran tidak seperti kultivator iblis lain yang dia hadapi. Lin Yun menyimpan gulungan itu. Tidak seperti Lil Ungu dan Lil Merah, yang melarikan diri untuk mencerna sup, Lin Yun perlu berkultivasi. Bagaimanapun, teratai adalah ramuan kuat yang diwarnai dengan darah binatang ilahi. Duduk, Lin Yun mulai mengedarkan sutra pedang awan sekejap untuk menyempurnakan efek obat di dalam tubuhnya. Saat bunga astral iblis bermekaran di lautan auranya, efek obat dari teratai emas api nila mulai mengalir masuk. Pada saat ini, kultivasinya meningkat dengan sangat cepat. 3 hari kemudian, ketika Lin Yun membuka matanya, dia mengeluarkan sebuah tanda dan cahaya melintas di pupil matanya. Dia datang dari alam bawah, dan dia masih memiliki banyak potensi untuk digali.
Setelah menghabiskan harta karun, kultivasinya dengan cepat beralih dari penguasaan yang lebih rendah ke penguasaan yang lebih besar. Kemudian lagi, Lin Yun bisa membuat terobosan di alam Empyrean dengan terus memurnikan pil astral ilahi jika dia mau. Bagaimanapun, dia sudah mengumpulkan cukup banyak di jalan surgawi, dan itu akan berjalan dengan lancar jika dia mau. Tapi tidak ada artinya dalam hal ini karena dia ingin mencapai batas alam jiwa surgawi, batas legendaris 7 bunga. Hanya dengan begitu dia akan percaya diri untuk menghadapi para jenius tingkat atas yang memiliki dasar yang luar biasa. Saatnya menuju ke Pulau Cahaya, gumam Lin Yun. Disebutkan pada gulungan itu bahwa iblis pedang guntur akan muncul di Pulau Cahaya selanjutnya. Pulau Cahaya Terang adalah pulau terbesar setelah Pulau Awan sekejap. Ada banyak klan lokal di Pulau Cahaya Aliran, jadi ada banyak kekayaan di sini. Klan lokal pada dasarnya adalah cabang dari 4 klan utama, dan mereka akan menawarkan sejumlah besar sumber daya setiap tahunnya. Jadi kultivator iblis lainnya harus mempertimbangkan kembali untuk melawan mereka karena 4 sekte besar menempatkan prioritas besar pada klan-klan itu karena sumber daya mereka. Mereka bahkan tidak akan mengizinkan para kultivator iblis untuk merampok klan-klan itu. Klan terbesar di Pulau Cahaya Aliran adalah klan Qiyu. Patriarknya berkultivasi di tahap galaksi sementara para tetua berada di tahap bintang, belum lagi mereka juga mengundang Empire sebagai tetua tamu klan mereka. Jadi tidak ada kultivator iblis biasa yang berani memprovokasi mereka, tapi iblis pedang guntur jelas bukan kultivator iblis biasa. Setengah bulan yang lalu, dia meninggalkan sebuah catatan kepada klan Qiyu yang meminta mereka untuk menyiapkan 8.000 pil astral iblis. Jika mereka berani menolak permintaannya, dia berjanji akan membantai seluruh klan. 8.000 pil astral iblis adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk klan Qiyu, dan mereka mungkin tidak memiliki sebanyak itu jika mereka mengosongkan seluruh klan mereka. Selain itu, memberikan sebanyak itu akan merusak seluruh klan selama ratusan tahun. Saat ini, aula di klan Qiyu dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai klan. Semua orang ada di sini karena mereka menginginkan hadiah yang dijanjikan klan Qiyu, 1000 pil astral ilahi. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang melebihi apa yang akan didapat oleh murid inti dari sekte mereka sendiri. Namun, para murid inti menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar pil. Mereka menginginkan ketenaran karena mengalahkan iblis pedang guntur yang terkenal. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan membuat nama mereka tersebar luas di kediaman Azure yang dalam. Meskipun banyak murid inti dibunuh oleh iblis pedang guntur, banyak murid inti yang masih datang karena mereka pikir mereka adalah yang terpilih. Ada banyak orang di aula yang akrab satu sama lain. Murid-murid dari Istana Xuanwang, Paviliun Seribu Bangau, dan Biara Guntur Biru juga hadir. Ketiga klan itu adalah bagian dari 4 klan utama dan memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada murid inti lainnya yang hadir. Meskipun murid inti dari sekte lain tidak lemah dan pada dasarnya berada di tahap bintang, murid dari 3 klan utama tidak mengedipkan mata. Kepala suku klan Qiyu, Qiyu Lingyu, memperlakukan semua orang dengan adil. Klan Qiyu mereka tidak beruntung untuk menarik perhatian iblis pedang guntur, yang berarti mereka harus membayar harga yang mahal untuk melewati cobaan itu. Saya bersyukur semua orang bisa datang dan membantu sekarang karena klan Qiyu saya dalam bahaya besar. Kepala suku klan Qiyu menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Aku percaya bahwa iblis pedang guntur mungkin tidak akan berani muncul dengan begitu banyak orang jenius di sini. Haha. Saat Patriark berbicara, sebuah suara mengejek terdengar, Patriark Qiyu, kamu pasti bercanda. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Jika mereka semua sampah, mereka tetap akan dibunuh. Orang yang berbicara adalah Yan Teng, murid inti dari Istana Xuanwang yang kultivasinya berada di puncak Galaxy Stage. Dia memiliki sosok yang kuat dan samar-samar memancarkan aura raja. Siapapun bisa mengatakan bahwa itu adalah seni Xuanwang dari Istana Xuanwang, dan dia juga telah mengembangkannya ke tingkat yang tinggi. Kata-katanya menyinggung perasaan semua orang yang bukan dari 4 klan utama. Tapi Istana Penangguhan Raja adalah kekuatan terkuat di kediaman Azure yang mendalam dan Yan Teng bukanlah siapa-siapa. Dia adalah salah satu murid inti dengan peringkat teratas di Istana Raja. Dikatakan bahwa seni Xuanwang miliknya telah mencapai tahap kelima, dan auranya sebanding dengan seorang ahli di tahap astral. Tahap astral adalah tahap terakhir dari alam Empyrean, dan seseorang dapat memanifestasikan rasi bintang mereka pada saat itu. Begitu mereka memanifestasikan rasi bintang mereka, kekuatan mereka akan mengalami transformasi yang drastis. Karena Yan Teng sebanding dengan seorang ahli tahap astral, secara alami masuk akal jika dia begitu sombong.
Itu benar. Seorang biksu botak tersenyum. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu mungkin menjadi penghalang saat melawan iblis pedang guntur. Biksu itu adalah seorang murid dari biara guntur biru. Biara Azure Thunder bukanlah silsilah Buddhis yang otentik dan tidak memiliki aura yang mendalam dari sekte Buddhis. Sebaliknya, mereka semua tampak tidak menyenangkan. Nama biksu ini adalah Fei, seorang tokoh terkenal di biara Azure yang mendalam karena fisiknya. Murid inti dari Paviliun Seribu Bangau, Leilan, mencibir, tidak apa-apa bagi kalian untuk tinggal di sini, tapi sebaiknya kalian tidak punya ide setelah iblis pedang guntur mati. Tentu saja, itu termasuk hartanya. Ketiganya tampaknya sudah berdiskusi di antara mereka sendiri, yang membuat marah murid inti dari sekte lain. Semuanya, tenanglah. Selama klan Qiyu bisa melewati cobaan ini, kami bersedia mengeluarkan 500.000 pil astral dan 500 pil astral iblis, kata kepala suku klan Qiyu. Kata-katanya akhirnya membuat semua orang tenang, tapi Patriark Qiyu tidak senang. Sekarang, dia harus membayar 500 pil astral ilahi lagi. 3 murid inti dari 3 sekte besar tidak bisa diganggu karena mereka hanya ada di sini untuk iblis pedang guntur. Kudengar ada seseorang dengan gelar pemakaman bunga baru-baru ini yang mungkin juga ikut bersenang-senang. Sepertinya kita tidak tahu siapa yang akan membunuh iblis pedang guntur sekarang. Sekte yang diabaikan mulai berbisik di antara mereka sendiri karena mereka mencoba menghasut 3 sekte utama. Aku mendengar bahwa pemakaman bunga ini adalah seorang ahli pedang, tapi dia hanya menggunakan serulingnya sejauh ini. Tidak ada yang pernah melihat dia menggunakan pedangnya. Aku mendengar bahwa pemakaman bunga ini mungkin adalah murid inti dari sekte pedang Fuyun. Dia membunuh para kultivator iblis yang memiliki dendam dengan sekte pedang Fuyun, kata orang lain. Sepertinya tidak ada orang dari sekte pedang Fuyun. Siapa tahu, pemakaman bunga mungkin akan muncul. Selama sebulan terakhir, nama pemakaman bunga telah membuat gelombang, jadi semua orang tertarik. Bahkan Patriark Qiyu tertarik dengan topik ini karena pemakaman bunga terlalu misterius. Jika pemakaman bunga benar-benar datang untuk membantu, maka klan Qiyu mungkin memiliki peluang besar untuk melewati cobaan ini. Yanteng mendengus. Dia hanya bersembunyi di balik topengnya. Kau tahu, semua kultivator iblis yang telah dia bunuh hanya berada di tahap bintang. Dia lebih baik tidak menyinggung perasaanku atau aku akan merobek topengnya dan menamparkan wajahnya. Lin Yun dari Sekte Pedang Awan sekilas ada di sini untuk membantu. Tepat ketika Yanteng selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari luar aula. Seketika, semua orang melihat ke pintu masuk dengan penuh minat. Bab 1120 Turbulensi. Suara Lin Yun langsung menarik perhatian semua orang, terutama perhatian mereka yang baru saja membicarakannya. Mata Patriark Qiyu juga berbinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Ada kemungkinan besar bahwa Lin Yun adalah murid inti dari Sekte Pedang Awan sekilas. Jadi cahaya dingin melintas di mata murid inti dari sekte utama. Meskipun mereka bertindak tidak tertarik, mereka dipenuhi dengan permusuhan untuk pemakaman bunga. Bagaimanapun, sekte-sekte besar sangat mementingkan reputasi dan juga kultivasi. Dan entah bagaimana, pemakaman bunga mampu mengumpulkan ketenaran besar hanya dalam 1 bulan. Dia benar-benar menekan para jenius seperti mereka dengan reputasinya. Bahkan ada rumor bahwa mereka tidak akan bisa bersaing dengan pemakaman bunga, yang sangat mengganggu mereka. Jadi mereka menunggu dengan permusuhan untuk melihat siapa sebenarnya Lin Yun. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk muncul. Dia mengenakan pakaian berwarna biru dan kotak pedang di punggungnya. Selain itu, dia memiliki wajah yang sempurna dan tanda ungu di dahinya yang membuatnya menonjol. Ketika semua orang melihat Lin Yun, mereka terkejut sejenak oleh keanggunannya. Kemudian, ekspresi aneh muncul di wajah mereka sebelum mereka memandang Lin Yun dengan jijik. Mereka bisa merasakan bahwa dia hanya berada di alam jiwa surgawi jiwa ke-7. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa Lin Yun jauh lebih kuat dari yang lain di jiwa ke-7, dia pada akhirnya masih berada di jiwa ke-7 dan bukan seorang Empirean. Semua murid yang datang ke sini setidaknya berada di alam bintang, jadi Lin Yun menonjol. Ketika Lin Yun masuk dan melihat banyak orang berkumpul, dia mengerutkan alisnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah benar iblis pedang guntur membunuh murid-murid inti dari berbagai klan. Tapi Lin Yun menyadari bahwa tidak akan ada begitu banyak orang yang hadir jika rumor itu tidak benar. Ditambah lagi, semakin kuat reputasi iblis pedang guntur, semakin banyak keuntungan yang didapat Lin Yun dengan membunuhnya. Kekecewaan juga muncul di mata Patriark Qiyu, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya dengan senyuman. Jadi itu adalah murid dari Sekte Pedang Awan sekilas.
Dengan itu, murid dari 4 sekte besar semuanya ada di sini. Tuan Muda Lin, silakan duduk. Lin Yun menjawab dengan salam dan melangkah maju. Tapi sebelum dia melangkah keluar, sebuah suara ejekan terdengar, kursi. Kursi apa? Cahaya dingin melintas di mata Yan Teng saat dia berkata, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk duduk? Lihatlah berapa banyak empu yang ada di sini. Orang sepertimu hanya bisa berdiri. Dari mana Anda mendapatkan wajah untuk duduk? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, suasana di aula tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang tahu bahwa Istana Xuanwang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Awan sekilas, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yan Teng akan menonjol di depan umum. Xuan Fei dari Biara Guntur Azure mencibir, Patriark Qiyu hanya bersikap sopan. Apakah Anda benar-benar berpikir alam jiwa surgawi seperti Anda layak untuk duduk bersama kami? Lei Lan dari Paviliun Seribu Bangau mengangkat cangkirnya dan juga tersenyum, cek, cek. Mereka tidak hanya mengirimkan sepotong sampah, tapi mereka bahkan mengirimkan seseorang yang bahkan bukan seorang Empirean. Apa kau benar-benar berpikir kalau iblis pedang guntur itu terlalu berlebihan? Lin Yun mengerutkan alisnya saat mendengar itu karena dia terkejut dengan betapa bermusuhannya mereka, terutama orang pertama yang berbicara. Dengan sedikit perubahan pada wajahnya, Lin Yun bertanya dengan tenang, siapa kalian? Yan Teng dari Istana Penangguhan Raja. Yan Teng mendengus sebelum dia melepaskan auranya di panggung galaksi puncak. Xuan Fei dari Biara Guntur Azure. Lei Lan dari Paviliun Seribu Bangau. Xuan Fei dan Lei Lan sama-sama menyeringai dan menatap Lin Yun dengan tatapan lucu. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa bakat Lin Yun sangat menakutkan dan dia tidak akan terkalahkan jika mereka berada dalam kultivasi yang sama. Bagaimanapun juga, aura Lin Yun tidak lebih lemah dari panggung bintang biasa. Mereka percaya bahwa Sekte Pedang Awan sekilas mengirimnya untuk memperluas pengalamannya, bukan untuk membunuh iblis pedang guntur. Dan karena mereka bertiga ada di sini, tidak ada tempat untuk Sekte Pedang Awan berkibar. Bahkan jika Lin Yun seorang jenius, tidak mungkin mereka akan membiarkannya bersenang-senang. Ketika mereka berbicara, semua orang di aula menjadi diam karena mereka tahu ada sesuatu yang terjadi. Jelas, ada permusuhan antara 4 klan utama. Bagaimanapun, Sekte Pedang Fuyun adalah yang terkuat di masa lalu dan 3 sekte lainnya terlalu lemah untuk dibandingkan. Sekarang setelah Sekte Pedang Awan berkibar telah menurun, ketiga sekte itu secara alami tidak akan mudah bagi Sekte Pedang Awan berkibar. Istana Xuanwang sangat kejam karena mereka telah memikirkan cara untuk menekan Sekte Pedang Fuyun untuk memastikan bahwa itu tidak akan mendapatkan kembali posisinya di masa lalu. Jadi kalian bertiga berasal dari sekte besar lainnya. Lin Yun langsung mengerti mengapa mereka begitu memusuhi dia. Bagaimanapun juga, dia sudah tahu hubungan Sekte Pedang Fuyun dengan 3 sekte lainnya. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di sini lagi jika dia menginginkan kedamaian. Tepat pada saat ini, Patriark Qiyu tersenyum, Tuan Muda Lin, tolong jangan salah paham. Klan Qiyu tidak berniat meremehkan Sekte Pedang Awan sekilas. Semuanya, tolong beri saya muka dan kesampingkan masalah ini. Prioritas kami di sini adalah pedang iblis petir. Aku sudah memberimu muka dengan membiarkan sampah seperti mereka tinggal di sini. Tapi kau ingin aku membiarkan seekor semut dari alam jiwa surgawi tinggal di sini juga? Apa kau meremehkan Istana Xuanwang? Yan Teng mencibir. Kata-kata yang bagus, Saudara Yan. Xuan Fei tertawa. Kamu pikir ada tawar-menawar bagi kamu untuk tidak menyinggung kedua belah pihak. Jika Anda ingin dia di sini, maka kami akan pergi. Tentukan pilihanmu. Jangan salahkan kami karena tidak memberi Anda wajah karena Anda mengabaikan 3 sekte kami untuk membiarkan semut seperti dia tetap tinggal. Sepertinya klan Qiyu telah menurun. Tidak heran kalian menjadi sasaran iblis pedang guntur. Itulah satu-satunya hasil ketika kalian memperlakukan semut di alam jiwa surgawi sebagai tamu yang berharga, kata Lei Lan. Mereka bertiga mengambil kesempatan untuk mengejek semua orang. Namun, tidak ada yang mau repot-repot mengatakan apapun karena Yan Teng terlalu sulit untuk dihadapi, apalagi Lei Lan dan Xuan Fei. Jika mereka bertiga pergi, tidak ada yang akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi iblis pedang guntur. Dahi Patriark Qiyu berkeringat ketika dia mendengar itu dan tergagap saat dia menatap Lin Yun. Saudara Lin, bagaimana perasaan Anda jika saya secara pribadi mengunjungi Sekte Pedang Fuyun di masa depan untuk meminta maaf atas masalah hari ini? Jangan khawatir, aku tidak berniat mempersulitmu. Aku di sini hanya karena perintahku. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku akan pergi sekarang, senyum Lin Yun. Lin Yun marah, tapi dia hanya bisa menahannya sekarang.
Bagaimanapun juga, dia lebih suka membiarkan pedangnya yang berbicara. Pergi. Yan Teng tiba-tiba membanting meja dan mengejutkan semua orang. Semua murid yang hadir mulai gemetar karena dampak dari bantingan itu. Lin Yun mengunci alisnya dan bertanya-tanya apa yang Yan Teng Wei coba lakukan. Ketika Yan Teng berdiri, cahaya dingin melintas di pupil matanya saat dia melepaskan aura pembunuhnya, menyebabkan suhu di seluruh aula turun. Kamu pikir kamu siapa yang datang dan pergi sesuka hatimu? Apa kau pikir kau Ye Ziling? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Yan Teng menyapu pandangannya dan melepaskan auranya ke arah Lin Yun. Karena niat pedang langit Lin Yun berada dalam penguasaan penuh, dia secara alami tidak perlu takut dan hanya menatap Yan Teng dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Yan Teng mencibir, setengah tahun yang lalu ketika 4 sekte besar bergabung untuk menghadapi iblis pedang guntur, Ye Ziling benar-benar sombong. Dia memperlakukan kami dengan jijik hanya karena niat pedang langitnya. Saya tidak yakin dengan kekuatannya, jadi dia memberi saya pelajaran. Lin Yun tidak percaya sepatah kata pun yang dikatakan Yan Teng. Ye Ziling mungkin memiliki kepribadian yang kuat, tapi dia bukanlah seseorang yang akan bergerak pada seseorang tanpa alasan. Mungkin karena Yan Teng membuka mulutnya, Ye Ziling memberinya pelajaran. Saat itu, Ye Ziling sombong, mengandalkan niat pedang langitnya. Tapi sayang sekali dia masih membiarkan pedang guntur Demonto melarikan diri. Dia bahkan membunuh beberapa murid inti sampah dari sekte pedang awan sekilas. Haha, itu adalah tamparan yang kejam di wajahnya. Jika kakak senior saya ada di sana, pedang iblis petir bahkan tidak akan bertahan lebih dari 3 jurus, lanjut Xuan Fei. Memang benar iblis pedang guntur telah membuat sekte pedang Fuyun mengalami kerugian yang cukup besar, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lin Yun. Karena Yan Teng memiliki dendam dengan Ye Ziling, dia harus mencarinya sebagai gantinya. Kemudian lagi, sekarang niat pedang langit Ye Ziling telah mencapai penguasaan yang lebih besar, bahkan murid inti tahap astral mungkin bukan lawannya. Apakah mereka mengejarku karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Ziling? Menyadari hal ini, kemarahan mulai berkobar di hati Lin Yun karena ketiga sekte itu menyedihkan. Saat itu, Ye Ziling memberiku 10 jurus, jadi aku juga akan memberimu 10 jurus. Aku tidak akan menyulitkanmu dan aku hanya akan menggunakan setengah kekuatanku. Tentu saja, kamu juga bisa menolak. Senyum mengejek muncul di bibir Yan Teng, berlutut dan bersujud 3 kali. Akui pada semua orang bahwa sekte pedang awan sekilas adalah sampah dan kamu bisa pergi. Hahaha. Kata-katanya membuat murid-murid lain dari 3 klan utama tertawa terbahak-bahak. Lin Yun, berlututlah jika kamu tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Kakak senior kita Yan di sini adalah seorang jenius yang berperingkat, jadi tidak memalukan untuk berlutut di hadapannya. Keberanian apa yang bisa kau miliki? Seluruh sekte pedang Fuyunmu bergantung pada seorang wanita. Jika aku dari sekte pedang Fuyun, aku pasti tidak akan memiliki wajah untuk tinggal. Murid-murid istana raja yang lain di belakang Yan Teng mulai tertawa tanpa rasa takut. Mereka yakin bahwa Lin Yun adalah murid jenius dari sekte pedang Fuyun dan dia tidak akan menerima penghinaan. Jika dia benar-benar menerima tantangan itu, tidak ada keraguan dalam benak mereka bahwa Yan Teng akan menghancurkan Lin Yun dalam 5 jurus. Kemudian lagi, akan menarik juga untuk melihat seorang jenius berlutut di depan mereka.